Dan ternyata memang banyak manfaatnya dengan kita melakukan seperti ini. Kita bersinergi dan setiap permasalahan kita hadapi sama-sama. Dan kalau dengan kebersamaan ini pasti kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan demi kemaslahatan orang banyak. Nah, karena yang namanya properti itu rumah, intinya adalah kita kerja ini buat orang lain. Jadi kita menawarkan ke sharing, bukan sharing, tapi kita kan tahu bahwasanya rumah itu suatu hal yang nggak bisa diganggu gugat, itu kebutuhan primer, ya kan? Kita juga tahu bahwasanya rumah atau tanah itu suatu investasi yang terbaik yang sudah teruji selama ini. Dan kita juga tahu bumi itu kalau kita bicara dari sisi demand supply ya, bumi itu ya segitu-segitu aja, sedangkan manusia bertambah. Kata Pak Renal Kasali itu saya kutip, bumi ini membutuhkan 3 kali seperti sekarang supaya orang-orang itu bisa masing-masing punya rumah. Bayangkan kalau kita punya stigma nggak mau punya rumah. Nah, itu yang saya takuti kalau seandainya ada orang yang punya stigma don't buy property. Saya takut banget. So what? Saya bilang, what is your solution? Masa lu menjadi orang miskin? Masa mau jadi orang terbuang? Karena satu-satunya atau yang terakhir yang kita bicara sandang papan pangan, ya papan ini suatu hal yang sangat harus kita punyai untuk kita bisa dikatakan sejahtera. Kaum milenial kan harus sejahtera, ya nggak? Apalagi tadi Mbak bilang penghasilannya tuh kalau saya pikir udah di atas 15 juta rupiah, itu maksudnya bukan penghasilan yang udah menengah itu ya, karena rumahnya 1 dan 2 M. Ini sebenarnya nggak ada masalah dari sisi demand supply. Maksudnya supply-nya juga banyak yang untuk apa yang dia minta tadi ada semua. Kalau seandainya dia minta bunga terlalu tinggi, sekarang kan ada yang namanya syariah atau apa itu, bisa dicoba itu ya kayak begitu. Banyak. Intinya adalah milenial itu harus menjadi orang yang memutuskan, dia yang bisa melit kehidupan dia sendiri. Jadi nggak dia tidak terpengaruh dengan apa kata orang, apa kata ini. Intinya itu kan yang saya lihat milenial. Tapi mempunyai rumah itu suatu keharusan. Mempunyai rumah sebagai investasi yang utama yang terbaik itu juga suatu hal yang teruji, yang belum ada jawaban yang lebih baik daripada itu. Artinya kalau seandainya Anda udah mulai pengen jadi manusia sejahtera, maksud saya, ya yang namanya properti kan prinsipnya kan bukan tunggu ya baru beli, nggak begitu. Beli dulu baru tunggu. Kenapa? Karena setelah Anda membeli, Anda boleh menikmati hasil peningkatan daripada properti itu sendiri. Contohnya saya ini dulu pengamen ya, artis. Saya sebanyak-banyak income yang saya punya nggak bisa menjamin saya bisa hidup sejahtera terus. Makanya alhamdulillah kebetulan kakak saya arsitek, berbisnis sama dia, tahu soal bisnis properti, itulah yang menjamin saya supaya saya bisa hidup sejahtera terus. Baik, sebenarnya harus pikir, jadi di gelombang untuk menguntungkan daripada artis. Jelas. Ya itu karena apa? Karena kan yaitu penghasilan kita saat ini ada keuntungan, kemudian hari makin besar nilai aset itu. Contohnya saya pernah saya beli di Bintaro dulu, mulai dari bikin kecil-kecilan. Saya belajar Pakcik juga dulu. Cuman 2 hektar gitu di sekitar Bintaro, ada beberapa lokasi saya beli harga waktu itu masih sekitar 126.000. Udah gitu saya jual ya mendekati 1 juta ya. Tapi sekarang harganya sudah berkali-kali udah 15 juta. Itu dari mana? Itu mana? Dari mana? Adakah investasi lain yang bisa menjamin seperti itu? Karena prinsipnya dari itu Mbak, Mas, demand supply itu tidak akan mungkin selama Mars itu nggak dibuka dengan harga yang murah. Mars kalau dibuka juga kita pindah dengan harga yang sangat mahal, dan hanya orang-orang seperti Elon Musk saja yang teman-temannya bisa ke sana. Which is ya kita pakai otak kita dong. Gue